Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua di rumah tentunya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kalian sudah mempersiapkan semua peralatan atau bahan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang subbahasan kebutuhan manusia, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan. Baik, sebelum kita ke materi, perhatikan gambar berikut ini. Setelah jenis-jenis kebutuhan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Antara lain yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas kebutuhan. Kemudian yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Baik, selanjutnya akan kita jelaskan satu persatu macam-macam kebutuhan tadi. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pertama kali. Nah, jika kebutuhan primer ini tidak dipenuhi, maka akan bisa mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contoh dari kebutuhan primer adalah diantaranya makan, minum, tempat tinggal, termasuk gambar berikut adalah yaitu pakaian seragam sekolah merupakan kebutuhan primer. Yang selanjutnya, kebutuhan berdasarkan intensitas berikutnya setelah kebutuhan primer adalah kebutuhan sekunder. Nah, arti dari yang dimaksud dari kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, contoh dari kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, perlengkapan elektronik, perhiasan atau aksesoris dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan akan barang mewah. Adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Dan contoh dari kebutuhan tersier adalah kapal persiar, kemudian jet pribadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan dikelompokkan juga menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu artinya kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Jadi kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Contohnya kalau orang sakit tentunya sekarang juga harus ke rumah sakit. Atau misalnya contohnya kalau kamu luka tentunya kamu membutuhkan obat luka yang dapat mengobati atau memberhentikan keluarnya darah. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang bisa ditunda. Contohnya menabung. Menabung contohnya untuk keperluan kuliah. Jadi itu contoh akan datang. Selanjutnya adalah kebutuhan tak terduga. Kebutuhan tak terduga ini adalah kebutuhan yang yang tidak termasuk dalam kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan yang tak terduga ini adalah kebutuhan yang tanpa kita duga. Misalnya tiba-tiba kita sakit, tentunya kita harus segera ke rumah sakit. Tentunya memerlukan
biaya yang tak terduga, biaya yang tanpa kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini adalah pemenuhan kebutuhan yang harus setiap saat kita penuhi, atau tersedia setiap saat, dapat kita penuhi, tersedia setiap saat. Contohnya adalah kebutuhan akan waktu, kemudahan dalam belajar. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya. Dan kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan ini dikelompokkan juga menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani adalah apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh? Tentunya contohnya misalnya pakaian, kemudian olahraga dan sebagainya. Jadi silahkan kalian nanti cari contoh dari kebutuhan jasmani yang lainnya yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah apa-apa saja yang merupakan kebutuhan dari rohani. Yang bisa saya contohkan di sini adalah kebutuhan rohani itu adalah misalnya perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan ingin beragama, perasaan yang berhubungan dengan rohani kita. Baik, selanjutnya, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Tentunya kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya ini juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini adalah kebutuhan perorangan, orang pribadi. Tentunya orang pribadi itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya saja kalau saya kan membutuhkan misalnya kacamata, keperluan saya. Kemudian yang saya butuhkan karena saya mengajar ekonomi, yang saya butuhkan adalah buku pelajaran ekonomi. Tentunya berbeda juga dengan kalian di rumah. Tentunya kalian di rumah juga memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan individu. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan yang dimaksud dengan kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan orang secara bersamaan. Ini contohnya adalah jalan raya, jadi ibadah, kemudian tempat rekreasi. Dapat disimpulkan adalah jenis-jenis dari kebutuhan merupakan setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian kebutuhan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan kebutuhan manusia dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas, waktu, sifat pemenuhan, dan subjek yang membutuhkannya. Baik, saya kira cukup sekian tentang jenis-jenis kebutuhan. Dan jika kalian, anak-anak sekalian, kurang jelas, ingin bertanya dan sebagainya, silakan kirim pertanyaan Anda di forum Classroom. Baiklah, akan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.